Bang Andi, saya bingung kenapa setiap saya nonton video Bang Andi, setelah Bang Andi sudah posting, sudah upload, saya simak, saya tonton, besoknya kejadian. Sangat sering Bang, bukan sekali dua kali. Ya saya juga nggak tahu, saya juga nggak ngerti kenapa bisa pas, kenapa bisa kejadian. Apakah saya yang hebat, saya yang bisa ini bisa itu, ya saya nggak ngerti apa-apa. Ya itulah, kita harus pandai-pandai membaca yang bagaimana. Ya terkadang pesan Allah itu kan melalui makhluknya, itu bisa dari siapa aja, bisa dari orang terdekat kita, istri kita, suami kita, anak kita, bisa dari teman kita, bisa dari guru kita, bisa dari alam semesta. Terkadang Allah berbicara, Allah memberi pesan. Nah, cuman terkadang banyak kita yang nggak paham. Jadi kalau sudah nonton YouTube saya kejadian, Bang Andi ngomong ego, besoknya ego saya tercabar Bang, terpancing Bang, ya berarti ilmu itu masuk. Bang Andi ngomong tentang sempit rezeki, sulit rezeki, ya besoknya Bang dompet saya kering Bang, ya ilmunya masuk. Ya, jadi apa yang saya cerita, apa yang saya tulis, itu semuanya berdasarkan pengalaman. Jadi ada energi. Sama juga yang seperti tulisan saya ini, jika kamu sudah tidak nyaman, itu tandanya disuruh hijrah. Hijrahlah dengan berserah ya. Jadi kalimat hijrah ini sebenarnya ya dalam, maknanya itu sangat dalam. Kalau kita mau kaji-kaji dari sejarah, kalimat hijrah itu kan ketika Nabi dan orang-orang beriman terdahulu itu pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi makna hijrah ini adalah kondisi nggak nyaman dan kita berpindah ke tempat yang nyaman. Kondisi yang nggak baik berpindah ke tempat yang lebih baik. Itulah yang dikatakan hijrah. Makanya ada orang yang dahulunya mungkin pendosa ya, tatoan, pemabuk, penjina, akhirnya dia hijrah. Dia perbaiki lagi akhlaknya, adabnya, penampilannya, ya kan. Dulunya dia berpakaian seksi, sekarang hijrah, berpakaian yang menutup aurat. Dahulunya nggak berjilbab, sekarang hijrah, berjilbab. Itu maknanya. Makna hijrah adalah berpindah dari posisi yang nggak baik ke arah yang lebih baik. Nah, ada juga nih pertanyaan, Bang, saya sudah nggak nyaman. Lalu saya kasihlah foto tulisan saya ini kan. Ini perintahnya saya bilang. Tapi bandel. Masih nggak paham, masih nggak yakin. Akhirnya dibuatlah suatu kondisi yang sampai ya membuat kita tersiksa, membuat kita jadi pikiran, jadi nggak nyaman. Nah, di suatu titik jenuh itu barulah tekad untuk berpindah. Ya, jadi hati-hati kalau sudah nonton YouTube saya, baca tulisan-tulisan saya, hati-hati. Hati-hati bagaimana Bang? Ya kalau seandainya kejadian, ya berarti ilmu itu masuk. Cuman banyak yang kaget, kenapa ya Bang hari ini nonton, lusa kejadian. Ya itulah bagi orang yang mau belajar tuh biasanya masuk dia. Biasanya ya saya juga nggak ngerti kan. Misalkan saya buat konten tentang YouTube, tentang ego. Hari ini apa ya Allah, aku mau bahas tentang apa, aku harus cerita tentang apa. Ya ada dorongan buat tentang ego, ya udah saya jelaskan. Besoknya kejadian, ya semua sudah afalnya dia, ya kan, sudah perbuatannya dia. Jadi bagi teman-teman yang
betul-betul belajar, jangan kaget kalau kejadian, ya. Harus membaca, harus peka, harus paham perintah. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup, ya kita harus bisa membaca. Nyaman nggak? Itu aja. Kalau kita mendapati suatu kondisi yang nggak nyaman, itu pertanda disuruh hijrah. Itu pertanda disuruh pindah kondisi, pindah keadaan. Ya memang kalau hanya tulisan aja nggak dijelasin, nggak dikupas, mungkin banyak juga yang bingung ya, karena belum tentu frekuensinya sampai. Jadi saya coba jelaskan dengan contoh-contoh kehidupan. Contohnya teman-teman kerja di suatu tempat kerja lah, suatu perusahaan. Jadi di tempat kerja kita itu ada satu kondisi yang membuat kita nggak nyaman. Bisa jadi sesama karyawan, sesama teman kerja, bisa jadi dengan atasan. Saya nggak nyaman bang, saya tiap hari dimarahin bang, saya setiap hari dimusuhi bang. Suasana kerja sudah nggak nyaman. Akhirnya apa? Kalau dipertahankan kita akan tersiksa terus. Jadi langkah yang terbaik adalah ya pindah tempat kerja, jangan lagi di situ. Ya, kita harus berani pindah. Kalau aku pindah bang, kalau aku resign, kalau aku berhenti, anak istriku makan apa bang? Nggak usah pikirkan itu. Yang penting kita hijrah dulu. Ya, sama juga seperti ketika Rasulullah diperangi dulu. Diperangi, dimusuhi, hendak dibunuh. Ya Islam nggak bisa berkembang kalau nggak pindah. Akhirnya ya Rasulullah mengajak kaumnya pindah ke Madinah. Di situ Allah bilang sesungguhnya bumi Allah itu sangat luas, rezeki Allah sangat luas. Ya, jadi kita harus yakin kalau kita pindah tempat kerja, ya kita harus yakin ada pintu rezeki yang lain. Pintu itu nggak satu ya. Jangan sampai kita membatasi kuasa Allah. Aku bekerja di sini bang, kalau aku keluar aku nggak makan bang, mati aku bang, kelaparan aku bang. Itu namanya orang yang tidak meyakini bumi Allah luas. Harus yakin banyak pintu yang lain. Ya, itu satu di kondisi kerja. Nah, satu lagi kondisi ini mungkin banyak yang terjadi bagi teman-teman, saudaraku, sahabatku yang mulai menapaki jalan ketuhanan, dikikis oleh Allah tentang rezeki. Ya, saya dahulu merasakan hal itu. 2 tahun nih, yang paling parah itu 2 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung 5 tahun lah hancurnya. 3 tahun terakhir itu udah agak enak. 2 tahun pertama yang sakit itu. Dibuatlah satu kondisi, ditutup semua pintu rezeki. Saya nggak punya kerja, saya nggak punya penghasilan, saya banyak utang ya, sampai saya hutang ke rentenir. Ya pernah juga dulu terjebak sekali. Bukan saya berutang hendak bermewah-mewahan, tapi karena keadaan, karena saya nggak bisa bayar cicilan rumah dulu. Akhirnya saya berutang. Akhirnya sudah kita sempit rezeki, dikejar-kejar hutang, istri tiap hari merepet, istri tiap hari ngomel. Itu kan gak nyaman, iya kan? Posisi itu kan gak nyaman itu. Bang, istri saya ngomel tiap hari bang, asik duit aja bang, saya nggak punya duit. Nah, ketika kamu merasa nggak nyaman, pertanda kamu disuruh hijrah. Jadi jangan lihat makhluk. Saya dulu gitu. Andai kata istri saya nggak ngomel, mungkin saya lebih lama lagi saya gila mungkin. Terlalu tenang, terlalu nyaman, merasa hidup ini dicukupi Allah, tapi nggak bisa lebih. Hanya sebatas cukup. Ya, kalau mau lebih ya berusaha. Kalau kita hanya nampung aja, nggak bergerak, hanya menunggu, ya itu sebatas cukup aja, tapi nggak bisa lebih. Ya, nah disitulah ketemu ayat tentang hijrah ini.
Saya ajak berkomunikasi dengan Al-Quran. Buka Al-Quran, ya Allah tunjukkan aku petunjukmu ya Allah. Masalahku ini, masalahku itu. Dikasih lihat. Ya kan? Dikasih lihat ayat tentang hijrah itu. Lalu seperti diceritakan, seperti dikupas. Cocok sekali nih dengan keadaan hidup saya. Saya juga lagi posisi nggak nyaman ini. Berarti kan harus pindah keadaan. Jangan terlalu nyaman di zona tenang. Jadi istri ngomel tuh anggap saja cambukan biar kita bergerak. Banyak laki-laki nggak paham. Istri ngomel tentang uang, dianggapnya istrinya nggak bersyukur. Ya, padahal sejatinya di situ ada Allah. Ya untunglah. Tahu sendirilah kalau istri orang Medan ya kan, kerasnya luar biasa. Tiap hari saya dimaki, saya dicaci, saya direndahkan, saya dimarahi. Woy, luar biasa itu. Awal-awalnya saya menganggap ya aku sudah tenang. Kamu mau ngomel seperti apapun aku tenang. Ya istilahnya ya kepala batu gitu. Sudah kepala batu, hatinya pun batu. Ya namanya orang gila ya kan. Orang gila kan kayak gitu. Diejek, dihina, dimarahin, mana mengerti orang gila. Paling senyum aja dia. Saya juga merasakan kondisi itu. Akhirnya saya baca, ini berarti aku harus hijrah, harus pindah, harus ibarat kata gimana ya, jangan terlalu tenang di sini. Akhirnya disitulah saya muncul suatu karya ya. Di saat saya menganggur, di saat saya nggak ngapa-ngapain, ya saya berusaha gimana ya biar kita bisa punya uang, biar kita punya penghasilan. Akhirnya saya buat buku. Jadi buku saya itu terlahir ya karena proses cambukan juga dari istri yang nggak tahan hidup susah. Ya, mungkin secara syariat kita akan marah, kita akan berkata, kamu nggak bersyukur. Kamu maunya yang enak, kamu maunya punya uang, giliran nggak punya uang kamu merepet tiap hari. Ya itu kalau secara syariat. Tapi secara hakikat kita akan paham ini Allah ini yang marah saya, Allah yang menegur saya. Ya disitulah sembuh saya dari gila saya. Hijrah. Ya lebih produktif lagi kita. Apa yang bisa kulakukan, lakukan. Kita nggak pernah tahu pintunya yang mana nih, jalannya yang mana ini, arahnya kemana ini, kita nggak pernah tahu. Yang penting coba dulu, bergerak dulu. Sama halnya seperti kita berenang. Orang kalau nggak bergerak, orang berenang itu mati, dia tenggelam. Ya begitu juga. Kalau kita nggak bergerak, pasti kita akan tenggelam. Nah begitu juga dalam hidup, bergerak. Ketika kita hujam suatu masalah, suatu kondisi yang membuat kita nggak nyaman, bergerak. Ya, banyak dalam hidup ini kalau kita mau kasih contoh-contoh tentang hijrah. Kenapa banyak terjadi KDRT, ya? Terjadi penganiayaan seorang istri. Kenapa nggak mau kabur? Kenapa nggak mau lari? Dipukul tiap hari kok masih mau gitu kan. Ada itu kejadian seperti itu. Karena apa? Dia nggak mau hijrah. Coba dia pindah, dia kabur, tinggalkan semua itu. Pasti dia akan bahagia. Ya, sama seperti kakak saudara saya. Kejadian itu, dipukul tiap hari sama suaminya, babak belur sampai bengkak matanya ini. Ya, setelah kita nasihati, ngapain kamu bertahan dengan laki-laki seperti itu? Sudah dia nggak bisa menyenangi hidupmu, dia main tangan lagi, itu udah nggak bagus. Akhirnya ya terlalu sakit, tiap hari dipukul, ya dia kabur. Itu juga salah satu contoh hijrah. Akhirnya dia kabur, dia pulang kampung, dia bawa lari anaknya, dia tinggalkan suaminya yang bejat itu. Nah, sekarang hidupnya lebih bahagia.
walaupun dia nggak punya laki, dia bekerja, ya kan, dia lebih bahagialah dengan anaknya. Nah, jadi segala sesuatu itu harus kita pandai baca. Apapun kondisi dalam hidup yang membuat kita nggak nyaman, tandanya disuruh pindah. Jangan di situ-situ aja, bonyok kita nanti. Ya. Nah, seperti yang baru-baru mulai belajar ini. Bang, saya baru belajar DN, saya baru belajar ketuhanan. Allah ambil semua, Bang. Tapi saya tenang, Bang. Cuman istri yang nggak tenang, Bang. Kenapa nggak tenang? Kalau saya tenang, Bang, karena saya udah sadar Allah. Ya, kamu juga nggak boleh ego. Level makrifatmu dengan istrimu beda. Jangan kita istilahnya gila sendiri. Aku tenang aja lah, Bang. Buktinya banyak pertolongan Allah datang. Aku nggak ngapa-ngapain, datang tuh pertolongan Allah. Bener, tapi kamu hanya sebatas cukup. Aku nggak ada rokok, Bang, ada yang kasih rokok. Aku nggak punya uang, Bang, ada yang kasih uang. Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, ada yang tolong. Tapi sebatas cukup, nggak bisa lebih. Ya, kamu juga jangan ego dengan ketuhananmu itu. Kasihanilah anak istrimu. Ya, kalau seandainya kamu itu sebatang kara, silakan gila sendiri. Ya, tapi kalau kamu masih punya tanggung jawab anak istri, jangan kamu merasa tenang sendiri, nggak bagus. Nah, disitulah cara Allah menegur kita. Lewat siapa? Lewat istri. Akhirnya istri ngomel tiap hari, merepet tiap hari, ya, cerewet tiap hari. Ya, kamu harus bisa baca itu. Nah, ada saatnya kita tenang, ada saatnya kita terpancing, ada saatnya kita jadi muak sama istri kita. Ada. Disitulah tipu daya setan masuk. Macam-macam lah kita dibisikin itu. Timbul rasa amarah, rasa benci, rasa nggak terima kepada istri. Saya juga udah rasakan dulu. Makanya ini saya ceritain. Nah, ketika di situ saya melihat kok ini nggak habis-habis ini. Ujian Allah ini kok nggak habis-habis. Bagaimana caranya? Sampai kapan ini? Seperti ini terus. Akhirnya itulah dipertemukan dengan ayat tentang hijrah tadi. Kamu harus pindah. Dari kondisi yang nggak nyaman, pindahlah ke kondisi yang lebih nyaman. Yang merepet itu bukan istrimu, bukan binimu, itu aku, kata Allah. Biar apa? Biar kamu berpikir, biar kamu sadar. Ya, jadi nggak boleh ya kita antara dunia dan akhirat itu berat sebelah, nggak boleh. Kita ini masih injak tanah, kita ini masih butuh tanah. Ya, jadi jalankan perintahnya, baca perintahnya. Apapun bentuk kondisi kita, kalau sudah nggak nyaman udah pindah. Sama halnya misalkan kita bertetangga nggak bagus, setiap hari kita bertetangga iri-irian, berantem sama tetangga sendiri, nggak nyaman, saling hujat, saling dengki. Kalau masih tinggal di situ, pasti akan tambah dosa kita. Jadi bagaimana bagusnya, Bang? Pindahlah ke tempat lain. Mengalah kita. Cari tempat yang lebih bagus. Jangan lagi tinggal di situ. Nah, itu tandanya peranan Allah itu disuruh kita pindah. Ya. Cari tempat lain. Banyak tempat. Bumi Allah ini luas. Macam mana, Bang, nanti, Bang, usaha saya, dagangan saya, toko saya sudah bertahun-tahun di situ, langganan saya udah banyak di situ. Kalau saya pindah lagi ya saya harus merintis dari awal lagi. Nah, itu mindset kita itu salah kalau begitu. Kita harus yakin ini gerak Allah menyuruh aku pindah, gitu aja. Kalau kita di situ terus makin tersiksa. Lihat tetangga muak, lihat tetangga sakit hati, lihat lagi tetangga dendam, macam-macam.
Berarti kalau kita sudah nggak nyaman, tandanya pindah. Ya, udah banyak contoh ya. Saya udah kasih contoh tuh banyak sekali. Dalam kehidupan sering terjadi. Jadi apapun bentuk kondisi yang membuat kita nggak nyaman, pindah. Harus berani mengambil keputusan. Ya, harus yakin bahwa ketika aku pindah, hidupku lebih baik. Berserah. Kan kita nggak pernah tahu kan, kalau aku pindah ke depannya apakah makin lebih bagus ataukah semakin lebih hancur, lebih buruk, kita kan nggak pernah tahu. Tapi kita harus yakin dengan berserah. Aku yakin ya Allah, ini perintahmu, ini petunjukmu. Engkaulah yang membuat aku nggak nyaman. Ini perintahmu. Tandanya apa? Disuruh pindah. Nah, ketika aku ikuti perintahmu ya Allah, aku yakin hidupku akan lebih baik. Engkau akan menjaga aku ya Allah. Pindah kita. Insya Allah hidup lebih bahagia. Ya, baik di tempat kerja, baik dalam rumah tangga, apalagi baik kita itu dalam bertetangga, bersosial, ya banyak macam lah, banyak faktor. Saya nggak semangat lagi kerja bang. Kenapa nggak semangat kerja? Bos saya terlalu zolim bang. Saya nggak cocok begini begitu. Ya sudah, perintahnya baca. Bisa jadi Allah membuat kamu hijrah biar kamu buka usaha sendiri. Ya, kalau kita masih ikut orang, masih merasa nggak nyaman sama atasan, itu tandanya kamu nggak cocok jadi anak buah. Buka usaha sendiri cocoknya. Jadi harus pandai baca perintah. Saya kerja di sini nggak cocok bang, kerja di sana nggak cocok bang. Kerja di sini berkelahi bang, kerja di sana berkelahi bang. Itu tandanya kamu nggak bisa diatur. Tetapi kamu diciptakan Allah untuk mengatur. Ya, harus paham kita. Makanya banyak orang yang nggak paham. Nah, buka usaha apa? Kecil-kecilan. Pindah kita dari kondisi itu, pasti hidup kita lebih baik nanti. Jangan kita takut bergerak ya. Takut bergerak dalam arti kata, nanti kalau aku pindah bagaimana ke depannya bang? Jauh-jauh hari kita berpikir, jauh kali kita pikir ya. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Yang pertama, yakin dulu pada perintah. Aku dibuat gak nyaman ini pertanda Allah menyuruh aku pindah. Paham kita perintahnya kan? Oke, bergerak kita. Nah, ketika kita bergerak, kembalikan kepada Allah, berserah kepada Allah. Ya Allah, aku sudah paham perintahmu. Sekarang aku ikuti perintahmu. Masa sih ketika aku mengikuti perintahmu aku gak bahagia? Aku yakin ya Allah, di depan sana aku akan lebih bahagia. Ya, prasangka baik sama Allah. Berserah, bergantung kepada Allah. Insya Allah berkah hidup kita. Begitu kita pindah ya kehidupan kita lebih baik. Ya, jadi semua yang sudah saya cerita itu saya sudah mengalami. Makanya saya dulu ya jujur aja, saya juga sering berantem dulu. Ya, ini sebelum kenal DN lah, sebelum kenal nafsu ego, nggak ngerti saya dulu kan. Kerja di sini berkelahi, kerja di sana berkelahi. Ya, sama kapten saya lawan itu, saya maki-maki itu. Kalau di mata saya udah nggak bener, nggak beres, kalau kaptennya sudah zolim, saya lawan. Nggak cocok saya kan. Akhirnya dipecat saya, pindah lagi perusahaan lain, pindah kapal lain. Ketemu lagi kapten yang zolim ya, semena-mena sama anak buah. Terlalu sombong, terlalu ego segala macam. Kalian kerja yang betul, kalian di sini digaji, jangan makan gaji buta kalian, kerja yang betul. Rupanya Allah buat suatu peristiwa ya kan. Kantor telat bayar gaji, akhirnya saya maki-maki kaptennya. Cap, saya mau tagih hak saya. Kapten bilang kerja baik-baik, saya sudah kerja baik-baik. Mana gaji saya bilang. Ya kan, jangan ngomong aja. Jadi sampai saya tuh heboh lah. Hampir juga dipecat itu dulu karena melawan sama kapten.
Jadi setelah sekian tahun saya pelajari, kenapa ya Allah, kok aku nggak pernah cocok kerja sama orang, kesini nggak cocok, sana nggak cocok, apa yang salah, ya kan? Nah, disitulah saya jadi paham bahwa memang nggak bisa diatur, ya kan? Nah, setelah saya udah nggak di kapal lagi, nggak ikut orang lagi, ya sekarang ya ibarat kata ya kita bebas ya, merdeka kita. Ya saya jualan buku, berdagang, apalagi buat konten YouTube. Ya hidup ini lebih bahagia dibanding dulu, ya kan? Merdeka kita, nggak ada yang ngatur. Nah, jadi kita disitulah makanya saya tulis itu di saat saya resign. Ya, ketika kamu sudah nggak nyaman, melangkahlah dengan berhijrah. Itu di saat kondisi saya nggak nyaman sama atasan. Akhirnya saya resign, mengundurkan diri. Nah sekarang kejadian sama teman-teman, bang saya udah baca tulisan Bang Andi kok kena sama saya bang. Ya karena saya menulisnya itu ada peristiwanya, bukan sembarang nulis, ada energinya di situ. Makanya kejadian juga sama kalian. Ya, dibuatlah kondisi nggak nyaman di tempat kerja, mau berhenti tapi masih mikir. Sama tuh posisinya. Ya. Jadi hati-hati ya. Bukan nakut-nakutin ini, tapi mengingatkan aja. Baca tulisan saya, baca video-video, nonton video-video saya, besok kejadian dalam hidup, ya berarti masuk ilmunya. Paham kita. Ya, nah biasanya yang masuk ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau menerima keilmuan. Kalau dia hanya sekedar nonton aja, nggak ada sambung hati, nggak mau menerima keilmuan, ya nggak masuk. Tapi yang betul-betul selama ini ada adab bergurunya, ada adab belajarnya, pasti akan kena itu. Ya, makanya begitu kalian kena, kalian cerita ke saya senyum aja, ketawa aja. Oh saya udah duluan. Ya, saya udah duluan begitu. Nah ini saya jelaskan biar tambah terang ya, biar tambah paham. Istilahnya dikupas lagi lah. Saya nggak kasih bungkusan aja, tapi dikupas lagi. Nah, jadi apapun bentuk ketidaknyamanan kita di dalam hidup, tandanya pindah hijrah. Ya, insya Allah kita akan dapat kebahagiaan yang lebih lagi. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dan wilayah ini memang agak ekstrim. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar aku hanya tahu dari mana, dari YouTube Bang Andi, ya itu belum paham namanya. Sekedar tahu dan paham beda. Ya. Tahu itu masih pengetahuan, kalau paham itu sudah ilmu. Jadi setelah mengalami dalam hidup barulah dapat ilmu, barulah dapat paham. Ya. Jadi ini diulang-ulang lagi nih. Kalau kena di kehidupannya, ya mudah-mudahan bisa tambah yakin ya untuk bergerak. Pindahlah kita, jangan di situ aja. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.